ada di Aceh Singkil. Tahun 2001 sudah disepakati ada 1 gereja dan 4 undung-undung. Namun belakangan dari umat kita Nasrani masih membawa undung-undung sehingga protes dari warga setempat ada protes dan kemudian 2 tahun yang lalu rumah ibadah yang sedang dibangun itu atas kebijakan pemerintah setempat dipolisir, jadi tidak dilanjutkan pembangunan. Namun terus dilakukan pembangunan. Jadi tadi malam 2 hari yang ada protes lagi dari warga ke aparat pemerintah dan tadi malam sudah dilakukan rapat Forkompinda dengan umat yang ada di sekitar itu, masyarakat Muslim yang ada di sekitar itu, bahwa akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Baik. Tanggal 19 nantinya akan beberapa bangunan yang dibangun terus tanpa izin akan ditertibkan. Baik, Pak Husein. Namun masyarakat ini tidak sabar, terus tadi pagi melakukan mendatangi rumah ibadah itu dan melakukan pembakaran terhadap rumah ibadah itu. Pak Husein, mohon maaf saya potong, untuk kondisi saat ini sendiri di sana seperti apa, Pak? Polri bersama TNI sudah bisa mengendalikan situasi, namun undung-undung sudah terbakar dan tugas Polri sekarang mencari pelaku pembakaran. Pada saat datang ke TKP, beberapa truk dari warga masyarakat dapat dihalau, namun di sana karena banyak jalan-jalan tikus yang menuju ke rumah ibadah itu, sehingga terjadi pembakaran. Kemudian setelah dibubarkan oleh anggota Polri, datang lagi dari warga masyarakat itu mau di tempat lainnya, sehingga di sana ada yang siap di sana untuk menghadang mereka, sehingga terjadi bentrok dengan melepaskan. Pak Husein, sekarang sudah dapat dikendalikan sementara, namun sekarang Polri mencari pelaku yang baik yang melakukan pembakaran maupun yang melakukan penembakan dengan senapan angin terhadap warga. Pak Husein, saya ingin mengkonfirmasi, benarkah ada 6 orang meninggal akibat peristiwa ini, Pak? Sementara yang kami di lokasi bahwa ada memang dilakukan penembakan dengan senapan angin dari warga. Kalau sekarang laporan yang kami terima sementara baru ada 1 orang. Sedang cari pelakunya. Yang terkonfirmasi yang Muslim dilepaskan tembakan itu ada 1 informasi yang meninggal, bukan 6, tidak ada 6. Mungkin yang lain juga terkena tembakan, namun satu melakukan baik yang bakaran terhadap sekarang. Jadi TKP tetap kita jaga bersama TNI, juga sudah turut serta membantu kita bersama-sama anggota Polri menjaga undung-undung yang lainnya supaya tidak dibakar dan sambil kita mencari pelaku yang pembakaran. Ini adalah isu sensitif terkait dengan isu agama begitu. Nah, agar nanti tidak terulang, apa yang akan dilakukan oleh polisi ke depan, Pak? Ya. Kita tetap memanggil tokoh-tokoh masyarakat dari kedua belah pihak agar tidak berkembang, dan siapa yang melakukan tindakan baik membakar maupun menembak akan kita proses secara hukum. Dan sekarang kita cari kapan dapat mengendalikan massa masing-masing. Baik, Irjen Pol Husein Hamidi, Kapolda Aceh, terima kasih atas waktu Anda. Yang lain, pemirsa, 1 dari 5 orang yang turun dalam helikopter tipe EC-130 yang dinyatakan hilang kontak dalam penerbangan Sipar Mahan Samosir menuju Kuala Namu ditemukan dalam kondisi selamat. Korban diketahui berjenis kelamin laki-laki bernama Franz. Korban ditemukan dalam kondisi selamat sekitar 2 mil arah barat dermaga Onan Runggu, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan tim SAR tengah melambaikan tangan di tengah perairan Danau Toba. Korban diduga telah berenang di tengah perairan sejak hari pertama helikopter dinyatakan hilang pada Sabtu lalu. Laksma Yudo Margono dan Lantamal 1 Belawan yang memimpin pencarian membenarkan pria yang ditemukan merupakan salah satu korban helikopter jatuh. Ataupun mengisi flight planning, ya bahasanya tidak ilegal, tetapi sesuai prosedur dia melanggar prosedur. Kementerian Terbang Keperhubungan mengakui helikopter tersebut dalam keadaan layak terbang, mulai dari izin maupun instrumennya. IENAT 406 itu baterainya
expire-nya itu tanggal 20 bulan 3 2022, masih panjang sekali. Namun hingga saat ini ILT ini dipergunakan untuk memancar, yaitu mentransmit sehingga dan sebagainya supaya bisa di suatu alat yang ada di Basarnas ILT 406 ini. Namun demikian sampai saat ini tidak tertangkap itu. Lihat masih terus oleh tim BKF Basarnas di 3 titik yang dicurigai penerbangan angkasa semesta itu melintas. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad, Metro TV. Kita beralih ke informasi yang lain. 2 terdakwa kurir narkoba 10 kg divonis hukuman mati. Keduanya mengaku memasukkan narkoba nilai 30 miliar rupiah dari Malaysia. Dua orang terdakwa kasus penyeludupan narkoba masing-masing bernama AS 37 tahun dan S 35 tahun dijatuhi hukuman mati di Pengadilan Negeri Ujung Tanjung, Rokan Hilir, Riau. Kedua warga Aceh ini kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu seberat 30 kg dengan nilai sebesar 3 tuntutan jaksa penuntut umum yang hanya menuntutnya hukuman penjara seumur hidup. Kedua terdakwa secara sah terbukti dan meyakinkan bersalah karena telah melanggar 40 miliar rupiah dari Malaysia. Dalam sidang diketuai Majelis Hakim Rudi Hari SH beserta 2 anggota Majelis Hakim lainnya, keduanya dijatuhi hukuman yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum, sangat bertentangan dengan upaya pemerintah Indonesia yang tengah gencar memerangi narkoba. Jaksa penuntut umum beserta kuasa hukum kedua terdakwa langsung menyatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu. Masih pikir-pikir Bang? Iya, pikir Bang Sari. Kenapa Bang tuntutan dari kejaksaan ini hanya dihukum seumur hidup Bang? Karena hanya kurir kan? Iya, mereka hanya kurir. Hanya sebagai kurir, bukan pemilik sabu-sabu. Keduanya berhasil ditangkap tim Opsnal Polres Rohil Riau saat petugas sedang melakukan razia operasi rutin Patur 2015 di Jalan Lintas Sumatera. Keduanya nekat menerobos petugas yang sedang melakukan razia. Ketika diperiksa, di dalam kendaraan para tersangka ditemukan 3 koper berisi sabu-sabu yang sudah dikemas rapi dalam bungkusan plastik. Dari Riau, Bambang Sampurno, Metro TV. Pemirsa, 15.000 dari 65.000 narapidana kasus narkoba yang ada di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia akan dibebaskan. Hal ini terpaksa dilakukan karena lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan kelebihan kapasitas. Menurut Direktur Jenderal Pemasyarakatan Iwayan Kadusak, rencana adanya remisi dan gerasi yang diberikan kepada narapidana kasus narkoba diharapkan mengurangi kapasitas lapas yang semakin sesak. Saat ini Kementerian Hukum dan HAM masih terus berkoordinasi dengan BNN untuk mendapatkan data-data pengguna narkoba untuk menentukan siapa yang dapat menerima remisi dan gerasi. Orang itu tidak dipidana tapi harus direhabilitasi. Tapi nyatanya sekarang kan mereka dipidana. Nah, karena sekarang BNN punya program itu dan kita tidak bisa mengeluarkan karena sudah diputus. Nah, satu-satunya adalah dengan mengajukan gerasi. Kita punya data sebenarnya sekitar 15.000 orang. Tapi itu kan harus diasesmen lagi memenuhi syarat. Untuk memberikan efek jera kepada para pengedar narkoba, BNN Budi Waseso menyiapkan strategi baru. Bukan sekedar pengasingan penjara bagi para pengedar yang telah mendapatkan vonis mati, mereka akan dikelilingi sungai berisi buaya. Konsep ini telah disampaikan Budi Waseso kepada Menkumham Yasona Lawli. Menurut Budi Waseso, para terpidana harus benar-benar terlepas dari jaringan komunikasi. Apalagi sering peredaran narkoba dikendalikan dari dalam lapas. Selain sungai berisi buaya, Kepala BNN juga merekomendasikan pulau terluar yang tidak berpenghuni. Tempat dia isolasi itu